Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ek Tradisi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami. Dan di video kali ini kami atas nama Ek Tradisi Channel mengucapkan turut berduka cita dan turut berbelasungkawa atas kecelakaan tragis yang terjadi di Ciater Subang yang menewaskan 9 siswa, 1 orang guru dan 1 orang penduduk lokal. Dan kecelakaan tragis tersebut mengatasnamakan study tour. Banyak sekali orang yang bertanya kenapa harus ada acara atau kegiatan study tour, dan kenapa acara study tour tersebut harus diadakan di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain yang sangat jauh sehingga memerlukan biaya ratusan bahkan jutaan. Padahal tidak semua orang tua siswa orang kaya atau banyak duitnya. Kadang yang tidak punya uang atau yang hidupnya di bawah garis kemiskinan itu harus berbanting tulang, harus pinjam sana sini untuk biaya anaknya dalam kegiatan study tour. Yang katanya ada penekanan dari pihak sekolah atau ada peraturan dari pihak sekolah, ikut tidak ikut biaya study tour harus tetap dibayar. Dan kami bertanya, peraturan apa itu? Dan peraturan itu seolah sebuah penekanan kepada siswa, khususnya buat orang tua siswa tersebut, di mana biaya yang tidak sedikit itu harus ada atau dibayarkan kepada pihak sekolah. Dan yang lebih mirisnya lagi pemirsa, selain orang tua berbanting tulang mencari uang untuk membayar biaya sebesar itu, lalu harus kehilangan anaknya karena kecelakaan seperti yang terjadi di Ciater Subang yang menewaskan 9 siswa SMK Lingga Kencana Depok. Bisa dibayangkan begitu sakitnya orang tua dan keluarga mereka karena kehilangan anak tercintanya, berangkat masih hidup dengan membawa harapan menerima ijazah, namun kenyataannya saat pulang sudah menjadi mayat. Coba bayangkan pemirsa, bagaimana perasaan orang tuanya, sangat sedih, sangat hancur, bahkan sangat sakit sekali dengan kejadian dan musibah tersebut. Sedangkan cita-cita dan harapan mereka masih panjang, namun cita-cita dan harapan mereka harus berhenti saat acara study tour. Memang celaka, nasib dan takdir itu sudah diatur sama yang di atas. Namun ada pepatah dan kita juga berpikir ada sebab, pasti ada akibatnya. Bahkan orang tua siswa sangat menyayangkan dan berkata, kalau saja tidak ada acara study tour, pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Nah, di sini siapa yang disalahkan dan siapa yang mau disalahkan? Semua cuci tangan bahkan saling membela diri. Yang pada ujungnya kegiatan study tour dikecam, guru-guru dan pihak terkait pun dikecam. Belum lagi nasib sopir yang membawa siswa di acara study tour tersebut, kalau tidak meninggal pasti jadi tersangka. Dan si sopir berkata dalam hatinya, siapa yang mau celaka karena ini bukan disengaja. Nah, di sini kami bertanya, kenapa harus ada kegiatan study tour keluar kota dengan biaya yang cukup besar? Apakah kegiatan tersebut akan menjamin siswa-siswa akan menjadi pintar, akan menjadi siswa-siswa yang berkualitas? Banyak yang menanyakan apa manfaatnya kegiatan study tour tersebut untuk siswa? Mengenalkan budayakah? Mengenalkan sejarahkah? Atau hanya berwisata dan berhura-hura?
Itulah pertanyaan yang muncul atau yang sering kami dengar. Dan setiap pertanyaan itu mungkin belum ada yang bisa menjawab atau mungkin sangat segan untuk menjawab. Dan kalau hanya tujuannya cuma itu, nanti juga kalau mereka sudah punya uang sendiri atau sudah sukses, mereka akan melakukannya dengan mudah. Nah, di sini kami sangat berharap kepada pemerintahan dan kepada pihak terkait untuk stop yang namanya kegiatan study tour. Kalaupun kegiatan study tour tetap diadakan, alangkah lebih baiknya kegiatan study tour tersebut diadakan di daerahnya masing-masing dan bukan keluar kota, karena kami yakin di setiap daerah pasti ada tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat budaya dan lain sebagainya untuk lebih dikenal para siswa dan dilestarikan. Karena kalau bukan oleh mereka, lalu siapa lagi yang akan melestarikan sejarah dan budaya bangsa kita dan budaya serta sejarah yang ada di sekitar kita. Contohnya di daerah Ciamis ada situs Panjalu yang syarat akan sejarah dan budaya. Karena mereka adalah masa depan bangsa kita, tanggung jawab ada di pundak mereka. Siapa lagi yang harus atau yang bertanggung jawab untuk melestarikan sejarah dan budaya bangsanya kecuali mereka, anak-anak bangsa. Dan alangkah lebih baiknya acara pelulusan dan lain sebagainya diadakan di sekitaran sekolah, misal mengadakan hiburan-hiburan kecil, pengajian atau berdoa bersama. Insya Allah dengan cara seperti itu akan sangat bijak dan lebih bermanfaat lagi buat pihak sekolah dan juga buat siswa-siswa tersebut. Jadi sekali lagi kami berharap kepada pemerintah, kepada dinas pendidikan, kepada kepala sekolah, dan kepada para guru-guru serta pihak-pihak yang berkait untuk lebih selektif dalam mengadakan kegiatan-kegiatan seperti study tour tersebut. Alangkah lebih baiknya untuk ditiadakan kegiatan tersebut yang mengatasnamakan study tour. Jadi saya berharap atau kami berharap tolong stop study tour demi anak-anak kita. Mohon maaf jika kami ada salah kata karena kami hanya sekedar berharap demi anak-anak kita dan demi nama baik dunia pendidikan. Dan kami Ekstradisi Channel mendoakan semua almarhumah dan almarhum siswa-siswi SMK Lingga Kencana Depok. Semoga mereka ditempatkan di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah pemirsa, itulah ungkapan perasaan hati kami. Kami sangat cemas sekali dan kami sangat terpukul sekali dengan kejadian yang terjadi, kecelakaan tragis di Ciater Subang yang menewaskan beberapa siswa, yang membuat kami semua merasa sesak, merasa sedih, dan merasa kecewa dengan kejadian yang mengatasnamakan study tour. Sekali lagi kami berharap stop study tour demi anak-anak kita dan demi masa depan anak-anak kita juga. Nah pemirsa, itulah ungkapan perasaan hati kami. Mohon maaf jika kami salah kata atau jika kami ada salah dalam pembahasan, karena kami hanya sekedar mengeluarkan unek-unek dan harapan kami. Semoga semua pihak terkait dengan acara study tour mulai sekarang tiadakan yang namanya kegiatan study tour. Yang setuju komen di kolom komentar, yang tidak setuju mohon maaf
karena semua pandangan, harapan semua orang tidaklah sama. Sampai di sini dulu pemirsa videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.